Oke guys, kembali lagi di channel SC Media. Kali ini gua bersama Teteh Opi, genre kabupaten ya. Hai, Kak. Hai juga. Nah, kali ini kita di sini mau membahas tentang PKRR. Ya, PKRR supaya kalian tahu. Mungkin di telinga kalian PKRR itu masih asing. Asing seperti air laut, itu asin ya. Oke, kali ini kita akan membahas sama Teh Opi juga masalah PKRR ya. PKRR di kita tuh sekarang tragis banget ya. Masih banyak pernikahan di bawah umur. Karena apa? Karena kurangnya pengetahuan tentang PKRR Teh. Menurut Teteh tuh gimana tuh Kak? Kayak gitu solusinya. Tentang KRR. Ya. Ya, untuk KRR sendiri kan kesehatan reproduksi remaja. Mm-mm. Remaja tuh harus tahu sih tentang kesehatan. Salah satunya aku pengen bagi tips untuk cara membersihkan jenis kelamin kita ya, Nah, kayak. tuh penting nih guys. Apalagi aku khusus ke wanita dulu aja ya, ke Ya. perempuan. Apalagi buat kalian yang sedang menstruasi nih, dianjurkan banget untuk mengganti pembalut itu 3 sampai 4 jam. Jadi jangan lebih iya. dari 4 jam. Kalau bisa kalian kalau lagi buang air kecil, sekalian aja mengganti pembalutnya. Terus misal kalian nih lagi di toilet umum nih Kak, misal kayak di rumah makan, stasiun, Iya. jangan make yang namanya WC duduk, masih mending WC jongkok. Jadi kalau mau WC duduk, kalian harus ada kayak tempat alasnya gitu Kak. Terus misalnya ada apa namanya, air kayak cibuk, apa sih cibuk tuh? Iya, gayung ya. Gak apa-apa guys ya. Maklum. Jadi lebih baik kalian itu membawa air botol langsung di kerannya gitu. Oh, Biar gitu. apa? Biar tidak apa ya namanya, kuman, bakteri. Namanya juga kan toilet iya. umum. Itu juga termasuk kesehatan reproduksi kalian. Jadi biar steril gitu ya dari Betul sekali. Dari bakteri-bakteri yang orang lain bawa. Kan masalahnya WC umum itu kan banyak yang pakai, banyak juga tangan yang megang, entah Iya. itu tangannya habis nyentuh apa kan kita nggak tahu kan ya. Nah mending kalian bawa aja botol kosong gitu kan buat langsung di kerannya. langsung airnya dimasukin ke keran, air ledengnya ya, air kerannya itu kan. Terus bersihnya pakai itu guys ya, jangan pakai cibuk. Aduh, ya saya ini buat pengetahuan aja nih, saya juga baru tahu. Iya. Saya tuh Terus apa lagi? tambahan nih Kak. Ya. Nah, untuk kalian yang suka pakai celana dalam yang terlalu ketat, nah itu harus dihindari ya. Terus Wah. menggantinya 2 kali sehari. Jangan bolak-balik karena akan apa ya namanya, udaranya itu tuh Iya, penyerap lembab udara ya. yang benar lembab banget. Caranya lembab. Kalian kalau belum pernah lembab itu nggak enak. Gua ngerasain sendiri guys. Keringet, beneran. bau. Nggak enak ya. Bukan baunya aja sih yang nggak enak ya. Ada lagi lah pokoknya. Pokoknya ganti sesering mungkin. Betul Kalau sekali. kalian lagi semacam halangan ya. Ganti sesering mungkin ya pembalut kalian gitu. Ini apa untuk kesehatan alat reproduksi kalian guys. Nah, terus kalau di WC ya tadi pesan saya kayak gitu. Nah, terus teh kayak gini teh ya kan banyak ya keluhan-keluhan gitu kan, keluhan-keluhan tentang kayak semacam pergaulan bebas sekarang gitu kan ya. Nah, apakah di PKRR itu ada program tentang pencegahan seperti itu teh? Kayak semacam pergaulan bebas ataupun minum-minuman keras ataupun gimana gitu. Biar yang lain ini tahu nih PKRR itu fungsinya apa aja. Nih, sebelum aku menjelaskan apa sih fungsinya PIK-R ini, aku menjelaskan materi tentang PIK-R dulu ya. Ya. PIK-R ini adalah Pusat Informasi Remaja. Jadi remaja usia 10 sampai 24 tahun. Ya pasti belum menikah dong, Kak. Iya, belum nikah. Jadi pusat informasi ini guna memberikan pelayanan informasi mengenai kesehatan reproduksi dan kegiatan penunjang lainnya yang dikelola dari, oleh, dan untuk remaja. Jadi hadirnya PIK-R ini nih nggak hanya tentang kesehatan reproduksi, kita juga kan bersama teman-teman yang pasti juga tidak salah pergaulan Ya, bebas. itu kebanyakan gitu. sekarang tuh. Iya, jadi kita teman-teman yang berorganisasi lah gitu, kegiatan yang positif, kegiatan yang produktif kayak gitu. Gitu. Jadi itulah yang namanya PIK-R. Oh gitu Kak, andai kata gini loh Kak, andai kan ya, dia itu masih remaja, andai kan ya sekarang kan marak-maraknya perkawinan dini ya gitu kan. Perkawinan dini sekarang tuh ya tahu sendiri kalian, entah itu gara-gara ekonomi teh ataupun desakan dari orang tua, kita nggak tahu ya faktor-faktornya gitu kan ya. Nah, apakah walaupun dia sudah nikah, umurnya di bawah tahun, apakah itu masih masuk ke anggota PKRR apa sudah enggak teh?
kalau sudah menikah dini Iya. boleh gabung sih kalau dianya emang bisa bagi waktunya mah gitu. Misalnya apa ya, dia emang si jiwanya jiwa sosial gitu, jiwa-jiwa Iya. organisasi, pengen lah Iya. pengen membangun desanya gitu kan. Bener Nggak apa-apa kali, bener. sih, nggak apa-apa, boleh banget. Tuh guys, kalian yang udah nikah jangan putus asa. Saya nggak udah nikah berarti masa depan saya tuh udah nggak ada lagi. Kata siapa? Kata siapa? Itu kembali ke kita sendiri, bisa bagi waktu enggak. Nah, kembali ke kita sendiri nih, bisa bagi waktu enggak? Contoh nih, andai kan saya udah nikah nih, saya pengen gabung ke organisasi, nggak apa-apa, asalkan positif, ya, gitu. Tapi satu syarat, izin dulu sama suaminya Atau istrinya, atau gitu. istrinya juga izin dulu. Nah, terus kayak gini tuh ya, kan PKRR itu kan ya, PKRR itu kan di desa. Nah, apakah ada di sekolah juga kayak semacam PKRR gitu kan? Ada itu. Ada Kak, cuman kemungkinan Puten ini dikasih tau nggak Indramayunya? Nggak apa-apa. Gak apa-apa. Iya, untuk di Indramayu sendiri PIK di sekolah tuh masih sedikit Kak. Apalagi contohnya sekolah aku ya, itu PIK-nya tergabungnya kerjasama sama UKS kayak gitu. Jadi siswa-siswa juga belum tahu. Jadi anak PMR yang udah gabung di UKS, nah itu nanti akan menjadi PIK-R seperti itu. Gitu. Kalau untuk sekolah lain belum tahu ya, itu untuk sekolah aku sendiri. Seperti Itu jadi guys, yang namanya PKRR itu nggak di desa saja nih. sekolah juga ada. Di sekolah juga ada. Masalahnya betapa pentingnya pengetahuan tentang reproduksi remaja. Sekarang kan banyak penamaan alat-alat kita gitu kan dengan nama yang salah dan akhirnya gitu kan nggak tahu itu nama aslinya apa, taunya nama yang lain. Nah jadi mending para orang tua tuh jangan dibilang ini ya tentang biologi, ini membahas tentang ini terus tabu. Enggak, ini namanya ilmu, kalian harus tahu juga. Nah gitu. Betul. Terus di PKRR tuh teh apakah hanya membahas ini aja atau ada ngajak yang lain gitu supaya kreatif ataupun apa gitu? Ada dong Kak, Oh, yes. namanya itu life skill. Nah, life skill ini termasuknya ke materi 4 substansi genre. Nah, apa sih life skill itu? Keterampilan hidup atau menyongsong untuk masa depan kita. Nah, para remaja ini ditantang dan dituntut untuk memiliki keterampilan. Tuh, Apa keren. sih? Contohnya nih ya, aku ini bisa dibilang punya bisnis lah gitu. Karena apa sih fungsinya gadget kalau kitanya cuman menggunakan kuota terus habis aja gitu. Nah sekarang ada bisnis online Kak. Nah aku jualan yang namanya hard case, HP casing gitu kan. Nah itu dari life skill, keterampilan hidup. Nah dengan kita punya bisnis kan kita bisa nih mengajak para PIK-R nih, ayo dong gabung jadi reseller gitu misalnya, punya bisnis sendiri. Apa ya, jadi kebanggaan sendiri gitu, punya penghasilan sendiri. Iya, gitu. jadi kita tuh tidak bergantung sama orang lain. Betul Orang tua sekali. tuh. Jadi life skill itu ya sekarang tuh apa ya, anak-anak tuh udah kecanduan game. Ini bukan melarang game. Game itu bagus gitu, tapi alangkah lebih bagusnya lagi gitu kan diiringi dengan bisnis kecil-kecilan juga nggak apa-apa, karena supaya ada bekal ketika kita itu ke depannya nanti. Nah, supaya nggak bingung, aduh kerja apa ya, tapi kalau kita udah punya kemampuan kerja di rumah pun jadi. Iya. Nah, di PKRR itu dianjurkan seperti itu dan di apa namanya Diasah. dilatih, diasah juga. Nah gitu. Terus deh ada pertanyaan lagi. Ini mungkin agak tabu tuh ya. Apa tuh? Ini agak ke itu teh. Boleh. Nah kita tuh andai kan ya teh ya. Nah ada orang yang ngeluh nih tentang masalah kayak semacam penyakit seks menular. Terus dia itu bingung teh, pengen ngadunya sama siapa gitu kan. Apakah di Indramayu itu udah ada itu ya kayak semacam pengaduan, contoh nih pengen curhat nih tentang masalah ini nih penyakit atau bukan ya gitu. Ada nggak tuh di sini tuh? Kalau itu kan apa ya, hadirnya teman sebaya ya kayak iya. dia juga harus pintar-pintar nyari teman sebayanya yang bisa menjaga amanah curhatnya gitu tuh. PIK-R juga bisa sih karena kan pusat informasi konseling, dia tuh harus paham gitu tuh. Iya, apa bener. sih masalahnya, misalnya dia udah resiko tentang apa
hamil di luar nikah kan. Pasti kalau udah menikah dini mikirnya pengen kayak digugurin gitu kan, Iya, Kak, bener. aborsi. Aduh kasihan banget nggak sih Iya. gitu kan. Nah, cerita dulu dong sama teman sebayanya gimana sih, atau kita nih pikir adanya penyuluhan gitu ya Kak ya, datang-datang ke mereka-mereka kayak gitu sih setahu aku. Iya juga sih, memang bener sih ya yang namanya kita curhat gitu ya. Kalau sama orang yang memang deket tuh ya, jadi lebih plong gitu kan, Iya. keluar semua gitu. Nah, disinilah PKRR itu berperan jadi sahabat kalian sok yang pengen curhat tentang Betul. apa-apa. Karena remaja itu apa ya? Pasti punya masalah dan dia tuh pengennya tuh didengarkan. Jadi misal nih aku punya masalah, aku tuh butuh teman, misalnya ke Kak Tano nih. Pengennya ya udah Kak Tano nanti jadi pendengar setia aja. Terserah Oh, Kak Tano mau kasih saran, mau kasih kritik, yang penting tuh dia tuh meluapkan masalahnya Iya, gitu. benar, Karena benar, dipendam itu tuh kayak dia tuh ngerasa beban gitu. Guys, sakit aduh. Gimana ya, saya tuh Iya. mau curhat sama siapa ya Rasanya gitu. kalau udah diluapkan tuh lega. Udah plong Bener, alhamdulillah bener, gitu. bener. Nah, Seperti itu. jadi PKRR itu jadi sahabat kalian ya. Terus tenang aja nih, anggota PKRR itu ya pandai menyimpan informasi pribadi kalian. Jadi Insya Allah. jangan khawatir kalian itu dibeber-beberkan gitu sama ini masalah Enggak, kalian enggak bakal. enggak bakalan. Itu terjamin dijaga. Privat. Nah, terus kalau kalian aja nggak yakin sama PKRR, kalian bisa datang langsung ke puskesmas yang menyediakan ruangan KIE. Nah, di situ tuh kalian bisa meluapkan emosi. Ini nih apa, ntar ditanya-tanya di situ. Tanya-tanyanya bukan macam-macam. Kalian pikirannya tuh traveling gitu. Contoh kayak saya tuh. Kayak saya pernah ya, waktu itu mengenal banget tentang kurang mengenal tentang PKRR. Nah, ada tes HIV kan. Takut. Tes HIV itu semacam ditelanjangin enggak sih? Enggak guys, ternyata ditanyain aja, kamu tuh udah pernah ini belum? Udah Iya. pernah ini belum? Kamu dengan jawab iya Jadi enggak, iya kadang enggak. ekspektasi kita tuh tidak sesuai dengan realita kita, gitu Iya, tuh. gitu. Ekspektasi kita tuh, aduh takut gimana pas di sana mah enggak diliatin, enggak lah cuy, aduh. Jangan traveling Tenang, udah. tenang. Nah, tenang, ntar di episode selanjutnya kita membahas tentang HIV ya. Ntar kesukaan kalian kan? Stay tuned. Ya. Kesukaan kalian HIV tuh. Di biologi juga sama. Oke, kita kembali ke materi ya, kayak katanya di sini ada yang namanya perubahan dua anak lebih baik sekarang jadinya 2 anak lebih sehat. Nah, itu tuh jelasin dong deh. Kok bisa seperti itu? Iya, karena BKKBN kan menganjurkan 21 25 keren. Iya. Apa sih maksudnya 21 25 keren gitu? Apa tuh ya? Jadi menurut BKKBN itu usia minimal ideal gitu bagi wanita dan pria. Jadi 21 tahun bagi wanita dan 25 tahun bagi pria. Kenapa sih BKKBN menganjurkan 21 dan 25? Karena 21 25 ini remaja itu sudah siap dalam segi fisik, segi emosi, finansial dan ekonomi, apalagi kesehatan reproduksinya. Iya, Nah, benar. kembali lagi yang tadi yang 2 anak lebih sehat tuh kenapa? Karena sekarang kan Indonesia banyak ya orang-orangnya gitu Iya, tuh. iya, paham. Penduduknya penuh gitu sampai ibu kota juga mau dipindahkan Kak karena padatnya penduduk di Indonesia. Jadi BKKBN tuh menganjurkan ayolah ikut KB aja 2 anak lebih sehat. Jadi bisa menunjang anak-anak lebih bisa melanjutkan sekolahnya, Iya, jadi gitu, pendidiknya. lebih bisa menghandle untuk pengeluarannya juga Nah, guys ya. seperti itu. Bukan meremehkan ya. Kalau orang yang punya oke lah, mau 35 mungkin kuat ya. Itu kan buat bagi saya sendiri yang pendapatannya kurang ya. Saya ini YouTuber miskin guys. Saya tuh. Nah, mungkin 2 anak juga ya. Alhamdulillah gitu kan ya, bisa menyokalahkan dua-duanya juga Kak. Itu bagi saya mungkin. Nah, kalian sebelum punya anak tuh pikir-pikir dulu guys. Saran saya sih pikir-pikir dulu nih. Saya ini mau punya anak 3 nih. Nah, berarti saya tuh pendapatannya harus lebih dari sekian. Dari mana? Nah, seperti itu. Jangan sampai anak satu udah kuliah, anak ininya terbelangkai gitu Nah, kan. terbengkalai. Iya. Aduh. Ya itu maksudnya kan. Yang duanya ngemut permen, yang satunya ngemutnya batu gitu kan nggak enak kan ya? Iya, kan dulu kan namanya 2 anak cukup. Nah, Iya. menurut
kita yang udah dewasa gitu, apaan nggak cukup 2 anak, makanya diganti jadi 2 anak lebih sehat. Jadi gitu. sesuai kebutuhan kalian guys. Sekarang Maya tenang aja, bukan 2 anak lebih baik sekarang Maya. Sekarang 2 anak lebih sehat. Lebih sehat. Kalau sehatnya kurang, masih ini kan 2 anak masih sehat, nggak apa-apa 3, 5 juga nggak apa-apa. Yang penting kaliannya sehat, gitu ya. Seperti Nah, untuk pelayanan kalau pengen masang KB ataupun apa itu biasanya kita datangnya kemana? Langsung aja Kak ke puskesmas. Oh. Nanti juga dia akan cerita dulu kan, datang ke tujuan ke puskesmas tuh ada keluhan apa kayak gitu. Nanti juga dari pihak puskesmas akan membantu. Kalau untuk saya sendiri kan Duta Genre cuman memberikan informasi kan. Iya, ya itulah kita tuh butuh banget edukasi. informasi gitu. Kadang-kadang kita tuh mau ke puskesmas pengen pasang ini buat nggak Iya. hamil, bayar enggak ya. Nah sekarang saya infokan, datang aja ke puskesmas nggak bayar, guys. Gratis. Gratis. Kamu mintanya ke Alfamart itu bayar. Nah, ya, yang ada apanya? Jangan pikirkan. Ntar itu traveling terus ya. Nah itu ya. Nah, kalau ini kan Teteh Duta Genre ya. Nah, Genre Kak, bukan genre. Genre tuh musik, ya? Oh guys. iya. Genre Maklum ya. musik. Saya tuh Ada lagi nih orang Kak, salah lagi, bukan genre. Jadi ada D-nya, genre. Itu salah. Genre. Genre. Oh ya ini tulisannya genre guys. Jangan sampai salah Ya. lagi ya. Nah, untuk menjadi genre, nah apa sih yang harus kita lakukan tuh Teh supaya kita menjadi duta genre tuh? Untuk aku sendiri ya, motivasi daftar Duta Genre itu karena pergaulan teman aku sih, karena teman-teman aku kurangnya kayak edukasi gitu. Aku tertarik sama Duta Genre itu, pengertiannya aja tertarik gitu Kak. Jadi ya udahlah aku daftar Duta Genre. Jadi awalnya mah iseng-iseng berhadiah gitu Kak. Iya, alhamdulillahnya loh kok aku dinobatkan dan mendapat kategori program inovasi terbaik gitu. Jadi hadirnya Duta Genre ini adalah untuk memberikan informasi mengenai konsultasi genre itu kepada remaja untuk persiapan dan perencanaan kehidupan berkeluarga dan mewujudkan keluarga kecil sejahtera dan bahagia. Nah, seperti itu ya. Jadi hadirnya Duta Genre itu hadirnya Duta Genre itu guys ya untuk mempermudah kalian untuk mencari informasi ya. Jadi jangan dianggurin kalau di daerah kalian ada genre itu. Ayo gabung. Ayo gabung sini gabung. Nggak apa-apa kok. Jangan takut. Saya bukan orang suci. Semua orang tidak ada yang suci. Yang suci itu bayi ya. Jangan pernah merasa insecure. Sekarang lagi kurang percaya diri. Ya, kurang percaya diri. Kayak kayaknya aku nggak bakal lolos deh ajang-ajang kayak gituan, kayak gitu. Jangan, kalian pasti punya kelebihan sendiri masing-masing. Karena kelebihan aku juga belum tentu dimiliki Katano dan sebaliknya. Jadi harus percaya diri lah gitu. Ada kelebihan, ada kekurangan. Di balik kekurangan juga pasti ada kelebihan. Nggak ada yang namanya sempurna. Ada yang sempurna. Sempurna tuh cuma aku dan kamu aja. Asik. Masuk. Untuk di desa sendiri Teh, kalau di desanya Teteh itu untuk perkembangan PKRR tuh gimana Teh sekarang? Untuk sekarang sih karena COVID-19 ya, jadi kita belum bisa bertatap muka, apalagi ingin rasanya ada kegiatan-kegiatan gitu ya. Kangen banget beneran dong. Kangen banget. Aduh, semoga COVID-19 berakhir ya. Amin, di 2020 aja gitu. Ya namanya remaja Kak, PKR kan remaja kan, maunya aktif, gak mau diem di rumah aja tuh gitu kan. Jadi ya udahlah apa daya gitu. Ya, jadi ya udahlah kita gunakan yang namanya sosial media seperti pakai Zoom, kayak gitu, aplikasi Zoom. Gimana nih nanti misalnya COVID-19 udah nggak ada nih kayak gitu, bisa juga kan kita dengan PKR melalui Instagram live gitu, misalnya game gitu. Ada juga kita tuh udah ada rencana, cuman kayak ini punya sibuk, ini nggak bisa gitu tuh Kak, terhalang kesibukan masing-masing. Gitu jadi sih. guys, intinya ya kalau memang penting ya, ini nih sebenarnya organisasi penting kalau menurut saya penting karena Positif sih. edukasi seperti ini nih harus banyak orang yang tahu gitu Teh.
Betul. Itu ya banyak orang yang tahu harusnya ya gimana cara menjaga ini kita kebanyakan orang tuh menyepelekan, kebanyakan orang tuh ini sih saya sakit biasa aja ntar besok juga sembuh dan ternyata Menyepelekan. guys karena tidak tahu informasinya, karena kelamaan akhirnya kanker serviks karena kita tuh kurang tahu. Betul, Ya gitu. Hadirnya PKRR ini di tengah-tengah kalian untuk mengasih info dan kamunya jangan malu-malu untuk nanya. Tanya yang banyak. Tanya yang banyak gitu kan. Jangan malu-malu. Bisa satu jalan. Nah terus ini teh saya mau nanya lagi teh, apa sih genre itu teh? Genre, oke. Udah bener nih, kata Ano nih jawabnya. Bener. Genre bukan genre lagi ya. Genre. Genre kepanjangan dari generasi berencana yang merupakan suatu program di bawah naungan BKKBN untuk mengembangkan penyiapan dan perencanaan kehidupan berkeluarga. Tujuannya apa sih genre itu? Untuk memfasilitasi dan terwujudnya tegar remaja berperilaku sehat dan terhindar dari triad KRR untuk mencapai ketahanan remaja sebagai dasar mewujudkan generasi berencana. Wih, mantap ya. Ini nih beda aja nih. Saya orang awam nih guys, nggak tahu beneran guys. Nggak tahu. Kita sini bareng-bareng Iya. belajar guys ya. Ya kameramen ya. Iya siap. Nih, teh, nah di genre itu kan ada salam. Salamnya kalau nggak salah gimana teh tadi salamnya? Lupa nih pemilu. Bukan. Enggak beda, enggak Nggak bukan. apa-apa. Enggak apa-apa. Oke, salam genre kan seperti ini kak. Heeh. Salam genre, salam. Heeh. Artinya apa sih kayak gini? Kenapa nggak salam gini, gini gitu ya? Iya. Enggak, jadi salam genre ini dalam artian ini menzerokan yang namanya triad KRR. Apa triad KRR ini? Yaitu yang pertama seksualitas atau seks bebas atau seks pranikah. Yang kedua nabza, yang ketiga HIV/AIDS. Jadi triad KRR ini kita nih menzerokan terhindar yang namanya triad KRR. Jadi salam genre, salam. Nah, gitu. Seperti itu artinya. Jadi yang harus diingat tuh ada 3 di tengah-tengah kalian tuh guys ya. Ini demi kesehatan kalian juga gitu kan. Kalau masalah ya kita cuma ngasih info kalian, bukan ada sesuatu terus apa ya ikutin aja lah gitu kesehatan gitu ya, jangan Penting juga macem-macem. kan, kalau bukan kita siapa lagi, kalau bukan dari sekarang kapan lagi gitu. Ya iya, kapan lagi coba kan. Nah, untuk masalah seks bebas tuh teh ya, kadang-kadang tuh orang tua, bukan orang tua sih ya. Ini nih balik lagi ke saya nih ya, saya juga sama belum benar nih. Nah, di zaman sekarang itu makin naiknya orang udah lupain. Jadi semakin banyak Aku orang yang bingung jawabnya. banyak orang yang hamil di luar nikah. Nah, itu tuh teh akibat dari hamil di luar nikah tuh teh akibat ke remaja tuh apa sih teh menurut teteh? Pertama sih pergaulan bebas kak, yang pasti. Terus juga si anak ini nih patuh nggak sih sama nasihat orang tua? Ya kan kalau udah patuh pasti nggak bakal namanya pergaulan bebas. Terus pasti dia ini berkeluyuran tengah malam mungkin kayak gitu. Terus juga sosial media juga guys, karena dia berkeliaran dan pergaulan bebas kan karena dia juga mungkin kenal dari sosial media. Kita juga harus pintar-pintar mencari teman. Jangan sampai kita tuh yang namanya takut nggak punya teman, jangan kayak gitu. Teman tuh banyak kok kayak gitu kan. Mungkin hamil di luar nikah itu faktor dari lingkungan kayak gitu. Ada juga faktor keluarganya, mungkin dia ngerasa kayak serba salah di keluarganya, atau juga penceraian orang tua mungkin. Terus lihat sinetron mungkin gitu Sinetron kan. yang baper, ya kan, yang bikin melongo, yang bikin greget sendiri. Iya. Intinya guys, kalian di zaman sekarang itu harus cerdas-cerdas memilih teman. Betul. Harus milih teman ya, nggak apa-apa dibilang cupu, yang penting pergaulannya bagus ya, gitu. Nggak apa-apa nggak dibilang jagoan, yang penting pergaulannya sehat ya. Jadi gitu. yang mau berteman sama saya, hayu gitu ya, Nah, enggak ya udah gitu. Jadi gitu. kalian jangan maksa teman itu harus berteman sama kita gitu, karena teman yang benar-benar teman dia bakal ada di saat kita apa aja gitu. Nah gitu. Oke, tadi penjelasannya alhamdulillah ya. Kalian mungkin udah dapet info yang selama ini kalian dapet di sini di channel
Media. Ya, kalian jangan bosan-bosan ya lihat ini karena ini adalah ilmu. Nah, Teh, saya mau nanya lagi nih. Boleh, Kak. Di sini ada beberapa faktor remaja nih. Ya, sesuai dengan lingkungannya. Saya tuh mau nanya salah satu aja Teh di sini ya. Di lingkungan masyarakat tuh faktornya tuh apa sih yang bisa mempengaruhi ya selain dari pergaulan gitu kan? Apakah entah melalui media yang dia baca ataupun yang dia lihat itu tuh sebenarnya faktor yang pengaruhnya besar tuh mana gitu Teh? Entah itu dari HP ataupun dari mana gitu. Iya, mungkin bisa juga dari HP ya, karena dengan melihat misalnya pornografi contohnya kan nih iklan-iklan YouTube misalnya kan ya, dia tuh kayak tadinya mau nonton YouTube ini cuman iklannya pornografi, jadi dia nggak jadi nonton YouTube ini gitu misalnya. Itu sih yang berbahaya dari media sosial. Harus pintar-pintar ya guys untuk menggunakan media sosial kalian. Dan ingat lagi, porno itu lebih bahaya daripada narkoba. Betul banget. Masih mending apa? Merusak otak juga. Iya, mending kamu gak pakai dua-duanya. Ya, jauhin tuh ya. Karena apa? Salah satu penyebaran virus yang paling berbahaya dan sampai sekarang belum ditemukan obatnya itu salah satunya dari narkoba, yaitu dari narkoba suntik. Nah, hati-hati buat kalian di situ ya. Nah, di masyarakat itu kadang-kadang tuh ya apa ya? Kadang-kadang tuh ada orang broken home gitu. Broken home. Bukan broken heart. Oh, broken heart itu udah penyakit masa lalu. Broken home. Nah, kadang-kadang broken home itu saya mah punya keluarga kayak gini, bertengkar mulu gitu karena atau enggak bercerai terus orang tuanya ngelupain dia kalau dia tuh punya anak akhirnya terlantar itu kan tuh ya. Apakah itu tuh salah satu ciri-ciri bahwa mudah terpengaruh oleh apa sih namanya tuh ya pergaulan-pergaulan yang tidak benar seperti itu teh? Bisa jadi sih. Jadi sebenarnya itu keluarga tuh ada buat dia, cuman dia merasa nggak nyaman sama keluarga. Jadi aduh aku broken home kayak gitu. Kebanyakan sih seperti itu. Dan mungkin dianya juga karena pergaulannya nggak nyaman juga gitu. Jadi dia menyendiri di rumah, tapi di rumahnya juga dia nggak betah gitu kan ya. Jadi namanya broken home. Dan sekarang itu lagi booming namanya insecure ya. Insecure. Karena kurang percaya diri. Guys, buat kalian aku ingetin lagi, jangan pernah insecure. Aku pernah sih insecure juga, cuman jangan lama-lama lah. Kita tuh bangkit dari sebuah zona nyaman gitu tuh. Iya, karena zona nyaman bukan sih insecure tuh kayak apa sih ya? Aduh, kelebihan aku tuh apa sih kayak gitu kan. Jadi intinya kayak gini guys. Ya insecure itu sebenarnya ya insecure itu bisa merugikan diri kita sendiri kalau kita itu insecure-nya kelamaan. Nah, jadi kepanjangan. Nah, contoh kita kayak gini loh, kita dikucilkan, diapain gitu kan. Berpikirnya tuh jangan ke negatif. Nah, berpikirnya kemana? Gimana sih saya tuh penuh dengan kekurangan, gimana sih supaya kita itu berproduksi ya yang lebih baik lagi, bikin apa kayak karya-karya apa, belajar. Nah, ini ya salah satu jalan itu ya kita tuh harus kreatif gitu. Benar. Nah, jangan mikirin masa lalu. Ya biarlah masa lalu ya. Nah, Masa lalu. terus kita di sini itu kan ya ada ya remaja itu bete gitu kan ya. Akhirnya melakukan yang tidak aduh bete banget nih kan ya, melihat pelicin sedikit aja gitu kan ya. Nah, akhirnya traveling gitu kan. Nah, terus untuk menghilangkan pikiran seperti itu tuh nih ya, tugas PKRR tuh gimana teh maksudnya? Maksudnya biar si remaja ini nggak bete gitu. Iya, biar nggak bete dan nggak kemana-mana gitu. Apakah kita itu harus melakukan suatu program untuk mengalihkan pikiran kotor dia ke positif gitu? Iya, jadi kita nih ya kalau lagi kumpulan nih jangan jangan formal-formal banget lah, jangan kayak fokus-fokus banget lah. Karena kan karena semua remaja ikut PKR ini kadang dia tuh bosan di rumah kan, jadi udah nyari-nyari kegiatan yang bermanfaat, kumpul-kumpul. Nah, kita tuh di situ tuh bahas program ya sambil have fun aja gitu tuh, game gitu misalnya. Terus ya udahlah kayak teman aja gitu, walaupun di PKR itu adalah kita beda berapa tahun gitu, tapi kita kayak teman sebaya seperti itu sih. Seperti itu guys. Nah, jadi kalian itu
Ya daripada berpikir traveling, mending kalian olahraga dah ya, olahraga loh. Benar, ya. benar. Kita nih lagi pikiran traveling kemana-mana gitu ya, rasanya itu tuh gimana sih? Oh iya manis gitu kan. Daripada berpikir kayak gitu, mending olahraga main bola dah. Ya. Saya paling setuju banget kalau ada pemuda bikin persatuan sepak bola kayak semacam pemuda blok ini gitu kan. Kita Tanding. kumpul, tanding, terus sparring apa segala macam, itu paling setuju tuh kan, daripada kita itu ngumpul main HP. Nggak apa-apa kalau game mah, Iya. takutnya itu melihat yang tidak. Nah itu Main ya. HP aja berarti generasi menunduk ya kayak. Iya, generasi menunduk menunduk. semua. Jadi ibaratnya yang dekat menjauh dan yang menjauh mendekat gitu. Iya, gitu. Bener gak sih? Benar. Jadi yang di chat mah diutamakan gitu kan. Iya. Nah, yang di sebelahnya didiemin. Nah, yang dekat merasa menjauh gitu. Gitu jangan kayak gitu ya. Nah, Jadi jangan kalau kayak saat gitu. kumpulan itu HP dikumpulkan gitu. Nanti yang nggak kuat megang HP, Kalau megang HP semuanya kuat beneran nggak ada yang berat kok. maksudnya kalau lagi kumpulan itu jangan ada yang megang HP gitu. Oh gitu. Heeh. Jadi kita ngobrol seperti biasa aja, Iya. jauh dari HP gitu kan. Itu lebih nikmat daripada chattingan. Karena Pertama. ada waktunya kan megang Ada HP itu di saat waktunya. kalian lagi di kamar gitu. Kamar, Iya. kamar tidur maksudnya bukan kamar mandi ya kak. Ini traveling udah bener. Kalau masalah kayak gini nih traveling gua bener. Gak apa-apa. Tapi Allah. Oke teh, sekarang di lingkungan sekolah nih teh ya. Kadang-kadang di sekolah itu kan bentar lagi ya, insya Allah ya. Tahun depan kita itu Amin. mau aktif lagi sekolahnya, amin ya Allah. Aku belum lulus guys, lulusan Iya. corona. Ya nggak apa-apa lulusan corona ya. Lebih mudah ujiannya. Daring. Nah, sekarang kita ke lingkungan sekolah ya. Sekarang marak gitu kan ya. Penyebaran nafsa itu bukan hanya di orang-orang dewasa saja teh. Ternyata di di kalangan pelajar pun ada gitu kan kadang-kadang. Karena ada awalnya mencoba-coba nah, ya. seperti itu. Kadang-kadang ada yang di kalau orang Jawa sih bilangnya dicekoki gitu kan. Dianya nggak mau tapi dipaksa gitu, dipaksa minum gitu. Ada loh teh. Bahkan sempat viral kalau nggak salah di YouTube atau di Instagram itu ada anak kecil dicekokin air keras lagi, minuman keras gitu. Air keras mati semua. Minuman keras gitu, akhirnya dia ya Allah ini nih kok gimana nih, menurut pendapat Teteh tuh gimana sih gitu kan, apa ya rasanya gitu melihat generasi kita seperti itu, apa ada masukan gitu. Kasihan sih sebenarnya kita yang seharusnya yang menyadari hal seperti itu ya. Harusnya kita tuh yang namanya penyuluhan tuh Kak, kayak edukasi lah berdekatan gitu tuh. Iya. Dan aduh sayang banget gitu masih remaja ataupun dia nggak ngerti ya barang Iya. nafza, apalagi nafza kan bermacam-macam, ada yang permen terus berupa apa lagi tuh pil-pil Banyak. apa gitu. Bahkan bolus sekarang cuy. Bolus itu sudah ada narkobanya sekarang, hati-hati kalian ya. Anak-anak jajanan tuh DST yang permen-permen kecil tuh kadang-kadang tuh ada gitu kan. Nah, bahaya banget. jadi tanpa kalian ya, kalau kaliannya semuanya berpikir ke negatif semua dan kecanduan semua, negara ini siapa yang mau bawa selain kalian gitu Nah. kan. Ya, Ayolah peduli pada negara kita. ayolah peduli, kita cinta Indonesia, hidup Indonesia, Indonesia merdeka, ya, gitu. Nah, terus teh gini teh, kebanyakan tuh ya di di lingkungan kita sendiri sih, ya. Itu kita jangan membahas-bahas yang jauh ya, di lingkungan kita sendiri gitu kan ya. Begitu minim banget tentang kesehatan gitu kan, sedangkan kan ya di sekolah tuh banyak banget tentang menyadarkan kesehatan, ya itu tuh kenapa gitu ya nggak bisa nggak bisa menyadari gitu, terus aja gitu ke bawah-bawah seperti itu gitu kan ya. Nah di sekolah tuh kita tuh sebaiknya seperti apa PKRR tuh? Iya, sebagai teman aja gitu. Misalnya kayak keluh kesah dia merasa sakit atau nyeri gitu ya, kayak di vagina atau Iya. di apa gitu gitunya. Nah, gitu cerita. Kita juga sebagai PIK-R-nya kan ada pembina yang harus paham dulu. Kalau PIK-R-nya nggak paham, gimana dia mau ngasih tahu ke teman sebayanya. Nah seperti itu. Gitu. Jadi percuma kalau PIK-R-nya belum paham tentang kesehatan reproduksi, bagaimana teman sebayanya kalau di faktor sekolah ya, gitu. Nah gitu, kalau di sekolah kalian hati-hati ya, hati-hati, jangan mikirin nikmatnya saja, mikirin juga resikonya ya kalian tuh ya, jangan batuk ya, jangan batuk. Diancam loh. Kamu tuh ya, hati-hati yang anak SMA nih, pikirin dulu sarjana aja dulu. Nah ntar habis sarjana baru deh boleh pikiran kemana-mana gitu kan, nggak apa-apa. Nah kalau mau langsung nikah apa, yang penting kalian tuh punya bekal untuk masa depan. Nah
yang namanya berkeluarga itu tidak cukup untuk menafkahi saja. Nafkah itu ada dua, nafkah lahir, nafkah batin. Betul. Tuh. Jadi yang namanya menikah itu jangan berlomba-lomba, jangan cepet-cepetan gitu tuh. Yang penting punya rencana, persiapan. Nah, yang penting udah mapan nih, anak nih udah 3, ya, kalian anaknya udah 3. Nah, 3 aja belum makan. Nah, gara-gara kalian itu tidak punya rencana untuk kedepannya, guys. Nah, yang belum nikah nih, kalian pikirin dulu ke depan dah, gitu kan. Kita punya anak 3, ntar makannya dari mana? Nah, seperti itu. Asal dulu life kids kalian. Oke? Betul. Nah, di dalam genre juga nih ada yang namanya 5 transisi kehidupan. Yang pertama, melanjutkan sekolah. Ya. Kedua, mencari pekerjaan. Yang ketiga, memulai kehidupan berkeluarga. Ya. Yang keempat, bergabung dengan masyarakat. Dan yang kelima adalah mempraktekkan PHBS, pola hidup bersih dan sehat. Ya. Nah, untuk sekarang saya sedang melanjutkan sekolah. Kalau kalian apa nih? Apa nih? Ayo. Iya, kalau kaliannya udah mencakup 5 transisi kehidupan ini, insya Allah kalian menjadi mewujudkan keluarga Sehat, sejahtera, bahagia, harmonis. kecukupan. Nah. Jadilah keluarga jadilah keluarga yang pas-pasan, ya. Pas beli motor ada, Bener-bener. pas naik haji ada. Amin. Gitu, ya. Jadilah remaja yang punya rencana, karena remaja tanpa rencana akan menjadi sebuah bencana. Betul sekali, ya. Termasuk kameramen. Nah, ini juga kan penuh perencanaan, penuh persiapan. Oh, iya sih, ya. Kalau tanpa rencana dan persiapan, kita Tidak- nggak bisa dong kayak gini. Oh, ya, Bener iya nggak dong. sih? Nah, makanya kita kalau melakukan apapun, mau piknik, mau apa, penuh perencanaan dan persiapan. Iya. Nah, ada juga yang namanya PKBR, Kak. Apa PKBR tuh? Penyiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja. Wih. Tuh. Kalian mau nikah tuh harus paham dulu ilmunya kayak gitu. Ya. Jadi yang namanya genre ini awalnya nih ya Kak, aku sedikit cerita. Oh, materi genre itu cuma 4 substansi doang, cuman bangga kencana, kesehatan reproduksi, life skill, dan PKBR. Ternyata guys, di dalam 4 ini nih semua tuh materinya beranak guys. Tapi beranak-beranak ini nih kita tuh mempunyai informasi-informasi yang harus kita berikan kepada teman-teman. Tuh. Seperti itu. Makanya kalian terus panteng terus di SC Media. Iya, jadi genre tuh, genre itu cuma generasi berencana doang. Enggak guys, kita juga ada. Jadi BKKBN ini sangat peduli banget sama remaja tuh, dari kesehatan reproduksinya, penyiapan dan persiapan untuk kehidupan berkeluarga, semuanya tuh BKKBN tuh peduli sama kita guys. Aduh, makasih BKKBR udah perhatiin sama kita semua ya. Tanpa kalian itu kita tidak ada yang namanya ilmu untuk masa depan guys ya. Betul. Oke, mungkin pertanyaannya udah selesai nih Kak. Alhamdulillah udah selesai. Masih kurang padahal. Oh, masih kurang, ntar kita panggil lagi ya Oke, guys ya. siap, stay tune Ntar terus. kalau kalian pengen minta WA dia ya. Follow aja lah Instagram Oh ya, Instagramnya apa teh? @ovi11_. Ya, 3 kali teh ulangin teh. Dianya tuh kalian nih yang ini nih lagi nyatet. Oke, @ovi_. Oh, ya udah. OFII. Ada di bawah ya. Ada di bawah, ntar di bawah ya. Kalau nggak ada di bawah, ntar tak itu. Jadi kalian kalau mau nanya soal genre gitu bisa di DM aja. Ya, oke. Terima kasih atas Terima kasih kehadirannya. juga, Kak Tano. Ntar kita panggil lagi. Oke, Ya. Oke guys, untuk materi 2 minggu ke depan ya, kita akan membahas tentang PUP, pendewasaan usia perkawinan. Oke, jangan lupa like, subscribe, dan ada yang mau ditanyakan komen di bawah guys, jangan di atas ya. Kasih jempol juga, jempolnya arah ke atas, jangan ke bawah. Terus juga supaya kamu tidak ketinggalan Nyalain informasi. loncengnya. Iya, nyalain tombol loncengnya sampai bunyi teng teng teng. Gitu kan ya. Oke, sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.